أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang tiang muliakan, yang tiang hormati, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali pembahasan risalah, sebuah tulisan singkat yang berkaitan dengan masalah adab-adab yang diajarkan oleh agama kita, di mana tulisan singkat ini ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Abdul Qawi Al-Mardawi rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan kita masih tentang adab-adab amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf seperti yang telah kita sampaikan artinya memerintahkan orang melakukan kebaikan. Amar bersuruh, bertejak, al-ma'ruf kepada kebaikan. Sedangkan nahi mungkar, nahi artinya melarang, mencegah, al-mungkar dari kemungkaran. Dan sudah kita sampaikan bahwa tolak ukur perbuatan itu ma'ruf dan tolak ukur perbuatan itu mungkar adalah agama. Ia jari tolak ukur ta nilai sopuk perbuatan nono bagus atau sopuk perbuatan nono tidak bagus, tolak ukurnya adalah agama. Bukan akal, bukan perasaan, bukan juga mohon maaf adat istiadat, bukan. Seandainya manusia memandang perbuatan itu bagus, tetapi agama memandangnya tidak bagus, berarti itu perbuatan mungkar, bukan ma'ruf. Sebaliknya, seandainya manusia memandang perbuatan itu tidak bagus, tetapi agama memandangnya bagus, maka itu perbuatan ma'ruf, bukan mungkar. Tetap jadi tolak ukur tak agama. Para jemaah sekalian, di zaman kita ada orang memandang tauhid sebagai keburukan. Arak dengan menganggap tauhid nono buruk, tidak bagus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memandangnya bagus, maka tauhid itu ma'ruf, perbuatan bagus. Bahkan dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa a'raful ma'rufit tauhid, kema'rufan yang paling ma'ruf, kebagusan yang paling bagus, kebaikan yang paling baik tauhid. Meskipun arak manusia memandangnya tidak bagus. Di zaman kita ada orang memandang syirik itu bagus. Minta kepada orang mati dianggap menghormati orang mati itu. Ya. Ngendeng timpa dengan mati dianggap oleh sebagian manusia, kita hormatin dengan mati. No, ini bukan syirik katanya, ini menghormati orang mati. Tetapi Allah menganggapnya itu syirik, maka itu kemungkaran, bahkan kemungkaran yang paling mungkar. Jadi yang ingin tiang tekankan di sini, Bapak Ibu yang tiang muliakan, adalah tolak ukur pegawaian nono bagus adalah agama kita. Tolak ukur pegawaian nono yakna bagus juga agama kita, bukan pakai perasaan. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan yang berkaitan dengan adab amar ma'ruf nahi mungkar ini. Pelungguh yang punya kitabnya halaman 6, bait syair yang ke-28. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala
Berkata Al-Imam Al-Mardawi rahimahullah, wa ankir 'ala as-sibyani kulla muharramin bita'dibihim wal ilmi fi syar'i birradi. Wa ankir, ingkarilah. Apa maksudnya ingkari? Cegah. Ya. Ingkarilah maksudnya cegah, pebala, ala sibyani, kepada anak-anak kecil, kulla muharramin, setiap perbuatan yang haram. Jadi meskipun bebea, meskipun kanak kode, kalau dia melakukan perbuatan haram tetap harus diingatkan, tetap. Ya, karena sebagian orang beralasan alurang bekah bebea masih. Ya, ini tidak bisa seperti itu. Meskipun dia anak kecil, kalau dia melakukan perbuatan haram, wa ankir 'ala sibyani kulla muharramin, ingkari terhadap anak kecil itu kulla muharramin, setiap perbuatan haram. Tentu bebea no ya ada mau dosa. Ndek na mau dosa bebea no kalau dia melakukan perbuatan haram, sepakat ulama. Anak kecil yang belum balik kalau dia melakukan perbuatan haram, dia tidak berdosa. Lagu ita jari tuloka ingalurangi dan berdosa. Kita yang berdosa. Ya. Jadi tetap harus diingkari, dan kemarin kita sudah sampaikan dalilnya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Akhadha Al-Hasan bin Ali tamratan min tamri sadaqah faja'alaha fi fihi. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sebagian sahabat, di antaranya adalah cucu beliau, empunda, yang bernama Al-Hasan bin Ali. Milu tokol ditono Al-Hasan bin Ali, empun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang datang membawa kurma zakat. Kanggo kena bintang akan zakat, tidak boleh, haram. Beliau diharamkan makan zakat, begitu pula diharamkan kepada keturunan beliau. Ada orang datang membawa kurma zakat, faja'alaha fi fih. Ternyata Al-Hasan, cucunya Nabi SAW, dia mengambil satu biji kurma zakat lalu dia makan. Dalam riwayat yang lain, falam yaftin lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta qama wa lu'abuhu yasil. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakda sadar empunda ngaken kurma zakat. Beliau tidak sadar. Beliau tidak tahu. Kapan beliau tahunya? Ketika air liurnya Hasan ini keluar. Ya. Biasa kanak kode jamaah sekalian, lamun ngaken makanan manis sugol elor, ngelek elor no. Baru Nabi SAW tahu Al-Hasan cucu beliau ini masih kecil, dia memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngalurang dah kisi Nabi SAW dengan alasan haru bebea sih. Tidak. Nabi SAW dalam riwayat yang lain, fadaraba shidqahu, Nabi memukul pipinya Hasan sambil mengatakan kih, keluarkan. Dalam riwayat yang lain, temangda jerigi dan Nabi SAW pentodok empunda sambil mengatakan kih, keluarkan. Ama tashkuru anna la na'kulu sadaqah, tidakkah engkau tahu bahwasanya kita diharamkan memakan zakat? Jadi tetap harus ingatkan anak kecil kalau mereka melakukan kesalahan. Ya. Kenapa kita harus ingatkan?
bita'dibihim. Itu no EP ya kitab P di sana menggunakan huruf ba, bi ta'dibihim. Sebagian kitab menggunakan huruf lam, li ta'dibihim. Sebagian kitab li ta'dibihim. Apa bedanya pakai ba dengan pakai lam? Sebagian ulama mengatakan kalau kita menggunakan ba bi ta'dibihim, cegah anak kecil itu dari perbuatan haram, bi ta'dibihim, dengan cara mendidik mereka sejak kecil. Lekan da becik tadidik idah. Ia tadagawi ia pegawaian haram no. Ini kalau kita pakai ba. Berarti sebelum dia melakukan perbuatan haram itu sudah didik dulu. Supaya dengan sendirinya dia menjauhi perbuatan haram. Ini lamun tangadu huruf ba. Lagu lamun tangadu huruf lam, li ta'dibihim, cegah anak kecil itu dari perbuatan haram. Kenapa? Untuk mendidik dia. Tatkala denggawi pegawaian haram no pe bala ida, kumbena ke pe mala kanak kodi untuk mendidik dia. Saat itu. Ya. Jadi untuk dididik jemaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kumbe carantan jaga diri takan ca keluarga dekat api neraka. Ditafsirkan ayat ini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, adibuhum, didik mereka, wa'allimuhum, dan ajarkan kepada mereka agama. Jadi wajib, ya. Berarti lamun kanak kode ya da balik masih, itu saja tetap kita harus ingkari kemaksiatannya, tetap kita harus ingkari perbuatan haramnya. Apalagi lamun wah balik anak teh, ya. Yang maaf, sebagian orang tua terkadang bedeang anak nina bilang kelemhap arak doang penjemput ngadurang, ya. Arak saya pesen dah, apa pesen dah? Ya jamak pinggawi salah, wah salah nono, wah salah wah nono. Lagu iya pesen dah, ya jamak pada gawi salah bareng itu, wah salah nono. Dibiarkan begitu saja. Subhanallah. Sebagian orang tua anaknya tidak salat, aman rasanya. Sepi, tidak ada keributan sama sekali. Anaknya tidak sholat padahal sudah balik. Al-Imam Ibnul Qayyim, dan ini sering tiang ulang-ulang, Ibnul Qayyim di dalam kitabnya As-Salah, beliau mengatakan sepakat ulama, ya nara perbedaan pendapat, meninggalkan sholat dengan sengaja meskipun satu kali, dosanya lebih besar daripada membunuh, dosanya lebih besar daripada berzina, dosanya lebih besar daripada merampok, dosanya lebih besar daripada minum khamr. Sepakat ulama, kata Ibnul Qayyim. Wal'iyadzu billah, lamun ara anak ta berzina, ya naita doang ribut, gubuk ribut. Gubuk ribut lamun anak ta berzina, wal'iyadzu billah. Lagu anak ta ya ada sholat, sepi. Sepi. Subhanallah. Padahal dosanya lebih besar dari zina. Tidak ada perbedaan pendapat. Dosanya lebih besar dari minum khamar. Dosanya lebih besar daripada qatl, membunuh. Dosanya lebih besar daripada merampok, kata Ibnul Qayyim. La khilaf bainal muslimin. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama kaum muslimin, kata. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata ad-dayyus, tidak akan masuk surga dayyus. Dalam riwayat Imam Ahmad, hadis ini disahihkan oleh Syalbani, tidak akan masuk surga dayyus. Para sahabat berketuan, ya Rasulullah, wa manid dayyus, wahai Rasulullah, siapa dayyus itu? Ai ke dayyusnu. Nabi SAW mengatakan, alladzi yukirru ala ahlihi su. Dayyus itu adalah kepala keluarga yang membiarkan kemaksiatan di tengah keluarganya. Baita rata-rata nih kepala keluarga, ya. Subhanallah.
tidak akan masuk surga. Dayyus ancaman luar biasa. Ahlaputa berharap surga, tetapi Nabi mengatakan tidak masuk surga dayyus. Siapa dia? Alladzi yukirru ala ahli su, yang membiarkan kemaksiatan di tengah keluarganya. Ngalurang tah, anak teh ada salat ngalurkah? Ya. Anak teh nganti da si bajang tidak jelas, alur wah. Yang penting sebelum jam 12 dauli. Ini semuanya wal'iyadu billah. Ya. Baik. Bita'dibihim, dengan mendidik mereka atau untuk mendidik mereka. Wal ilmi fi syar'i birradi. Kenapa kita mencegah anak kecil itu dari perbuatan maksiat dan perbuatan haram? Wal ilmi fi syar'i. Kita ingin mengajarkan dia tentang ilmu syariat birradi, bahwa perbuatan itu ar-radi, perbuatan kebinasaan, perbuatan tidak boleh. Ya. Cuman jamaah sekalian, pesan lekan Imam Syafi'i rahimahullahu taala timpa ita. Meskipun pesan ini disampaikan oleh Imam Syafi'i kepada seorang laki-laki namanya Abdul A'la As-Sadafi. Ya. Cuman meskipun demikian, lagu pesan ini berlaku umum timpa ita. Pensofok ketika Abdul A'la As-Sadafi ini ditunjuk oleh raja, wahai Abdul A'la As-Sadafi, saya tunjuk engkau menjadi guru anak-anak saya, kata raja. Ku tunjuk jadi guru anak-anakku, peajar anak-anakku. Kebetulan Abdul A'la As-Sadafi ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya. Tatkala Imam Syafi'i mengetahui muridnya menjadi guru anak raja, maka Imam Syafi'i memanggil muridnya sini. Kemudian beliau berpesan, pesan kepada Abdul A'la secara khusus, lagi timpa ita secara umum. Beliau mengatakan, liyakun awwala ma tuslihu bihi aulada amiril mu'minin islahu nafsik. Muridku, lamun wahpi mulai ngajar anak-anak raja, maka hendaklah yang pertama kali engkau perbaiki sebelum engkau memperbaiki anak raja adalah perbaiki dirimu sendiri. Nenek jamaah sekalian, lamun tamele ngajar bebea, lamun tamele ngajar kanak kode, tak usah hayang lebih banyak mengajar pakai perbuatan ketimbang pakai ucapan. Ya. Kenapa? Fa inna a'yunahum ma'qudatun bi'ainik. Karena yang namanya anak-anak itu mereka selalu berdalil dengan engkau sebagai gurunya. Ma al-qabihu indahum ma taraktahu. Yang namanya perbuatan buruk menurut anak-anak, apa yang kita tinggalkan itu perbuatan buruk. Lamun ya tagawe iya jadi itu loh, kak nganggap dah salah wasi anak. Wal hasanu indahum ma fa'altahu, dan yang baik menurut anak-anak apa yang kita lakukan. Jadi ya narak kenana jamaah sekalian, tamala anak tang rokok lagi sambil tang ngembusangnya. Pendet rokok ben mukan. Ya jamaah pengerokok anakku. Narak kenana? Taib. Tidak ada. Suruh entah anak ta lalu solat, kah lalu solat anakku timpa masjid. Lagu ita tokol-tokol balik. Narak kenana? Ya. Dan subhanallah, ucapan Imam Syafi'i ini terbukti. Tatkala tiang masih di Jakarta dulu jamaah sekalian, dan ini sepertinya pernah tiang sampaikan. Ara kanak kode, ya masih SD sekitar kelas 2 atau kelas 3 kanak ini. Ya. Bapaknya setiap waktu sholat, bapaknya selalu menyuruh dia pergi ke masjid. Asal nazan doang masjid, pergi masjid. Bapaknya. Lagu bapaknya sibuk melihara burung kecil. Dengan sholat cek 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 itu doang. Lagu anak aja pergi masjid. Subhanallah jemaah sekalian. Pensopok ketika tatkala tama waktu zuhur azan pin masjid berangkat kita sholat. Kanak ini di depan tiang jalan. Tiba-tiba anak ini bukan masuk ke masjid, lagu belok kiri timpa warnet.
Ya, karena wah biasa tentang kita anak ini sholat, kita pegang dia. Kita kata, mau kemana? Apa kata dia? Mau pergi ke warnet, sholat dulu. Percuma saya sholat, bapak saya saja tidak pernah sholat. Tentu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Fa inna a'yunahum ma'qudatun bi'ainik. Yang namanya anak-anak itu selalu melihat kita. Ya dalilna. Ya. Percuma tamala anak main HP lagu bilang jelu tenggete penjulun anak. Percuma. Ujung-ujungnya dia akan pegang itu. Salah seorang syekh menceritakan jemaah sekalian. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengambil pelajaran dari sini. Seorang syekh menceritakan Ara sopo dengan Nina, seorang ibu di Arab Saudi. Ibu ini bilang jelo baca Quran. Ibu rumah tangga, tidak pernah keluar rumah. Selesai ngurus rumah tangga baca Quran. Bilang lemak baca Quran. Baik. Dan dia punya anak kecil, anaknya itu umurnya sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun anaknya ini. Ibu ini tetap baca Quran setiap hari. Pensopo jelo jamaah sekalian, ibu ini dia lupa baca Quran. Padahal bilang jelo baca Quran. Lagu penjelo nono lupa dah. Lupa ada tokol-tokol dah. Tiba-tiba anaknya datang jalan sambil membawakan Al-Quran. Tanpa disuruh anak ini, datang dia menyerahkan Al-Quran kepada ibunya. Kenapa? Setiap hari dia lihat ibunya melakukan itu. Ya, cara paling bagus. Ya. Ketimbang naluwe laro engkata. Baik. Jadi ini dia bait yang ke-28. Ingkari semua perbuatan haram kepada anak-anak kecil meskipun mereka kecil untuk apa? Bita'dibihim, untuk mendidik mereka. Wal ilmi fi syar'i birradi, dan untuk mengajarkan mereka bahwa di dalam syariat Islam perbuatan ini ar-radi, perbuatan membawa kepada kecelakaan. Terutama di zaman seperti ini jemaah sekalian lah, kanak tadi luar biasa. Ya. Ada kanak kode tono bawa pas sakit suruh benang obat ini, benang obat mana apa dekat saya obat tiang ini dekat apa beli yang kuroko dekat. Kanak SD masih kelas 2. Karena saya obat tiang ini beli yang kuroko. La ilaha illallah. Ya, maka perlu kita tekankan anak kita ini. Perlu. Selanjutnya, bait yang ke-29. Faman daraba al-awlada darba mu'addibin wa zawjatahu 'inda an-nushuzil munakkidi. Faman, maka barang siapa daraba yang memukul al-awlada anak-anaknya, ayai mantok anak dah, darba dengan pukulan muaddibin untuk mendidik, wa zaujatahu, atau dia memukul istrinya, indan nusyuzi, ketika istrinya melakukan nusyuz. Nusyuz ini penyimpangan. Al-munakkidi, penyimpangan al-munakkidi yang membawa kepada keburukan. Artinya ini dibolehkan. Ya. Secara hukum agama, anta nganggoang ita untuk mantok anak ta atau mantok senina ta ketika mereka melakukan pelanggaran. Tapi seperti yang sering kita sampaikan, dengan pukulan yang mendidik. Dibolehkan ini jemaah sekalian. Kita bicara hukum agama. Ya, kita tidak bicara hukum negara. Karena nengka jangankan gen mantokan, pejemit tidak kedi bepasal kita. Ya. Subhanallah. Kemarin salah seorang ustadz menceritakan, ya, atau ada seorang ustadz menceritakan, ada seorang guru sekedar negur muridnya melakukan kesalahan, tidak disentuh, tidak apalagi dipukul, sekedar negur. Datang bapaknya murid itu kemudian
Ento amper manteng percon matan guru nu sampai buta. Subhanallah. Ini makanya tiang katakan sekali lagi kita bicara hukum agama ini. Secara agama kanggo tapantok anak teh. Dalilnya jelas. Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anak kalian untuk salat ketika umur berapa tahun? 7 tahun. Pesuruh anak pesolat tatkala anda umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul mereka kalau meninggalkan salat tatkala umur 10 tahun. Pukul, jelas hadis Nabi SAW, jelas. Bahkan ulama mengatakan hadzal darbul wajibu. Ini adalah hadzal darbu wajibun, ini adalah pukulan hukumnya wajib. Wajib tamantuk. Kalau dia meninggalkan salat tatkala umur 10 tahun. Tiang bacakan pelungguh ucapannya Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Apa kata beliau? Wala farqa baina adz-dzakari wal untha fi mas'alati at-ta'dib bid-darb. Baik anaknya yang umur 10 tahun yang tidak salat itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, pukul dia. Pada nina mama pukul dia. Kangguangna si agama, cuman tetap cara memukulnya itu adalah pukulan muaddibin, pukulan mendidik. Ya, pukulan mendidik. Mbet ukurannya pukulan mendidik dijelaskan oleh para ulama, darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak membekas. Angkum pe mantoki dah gara-gara ya ada salat tuh ya nara bekasna. Lamun sampai bawas pepaja bena kanggu. Ya, apalagi gempe tejak tidak berjaguran. Enggak boleh. Ghair mubarrih, tidak membekas. Tidak membekas kata para ulama, ya nara bekasnya ya nara bawas, apalagi sampai melukai atau mematahkan tulang, tidak. Ya. Jadi sekedar mendidik. Sekedar mendidik. Cuman Imam Ahmad rahimahullah beliau ketika ditanya, bau kita ganti hukuman memukul ini dengan hukuman lain. Kalau anak itu dia tidak salat ketika umur 10 tahun disuruh dipukul, boleh tidak pakai yang lain? Kata Imam Ahmad, boleh. Kalau memang yang lain itu lebih membuat dia takut. Apa miak kanak takut nengka? Piancem mida lamun ya pe salat yang bait ku hape no. Salat insyaallah. Ya paling takut si kanak nengka. Apakah boleh seperti ini? Menurut Imam Ahmad boleh. Ya, menurut Imam Ahmad boleh. Kenapa? Karena tujuannya bukan menghukum, tujuannya itu adalah bagaimana anak ini supaya dia sadar. Itu tujuannya. Ya. Baik. Begitu pula wa zaujatahu, memukul istrinya. Ini boleh. Ya. Mantok senina ta. Cuman tidak langsung pukulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhun." Istri-istri yang kalian takut mereka akan menyimpang. Ya. Fa'idhuhunna, berikan nasihat dulu. Penasehatin lidah. Penasehatin lidah. Lamun yakna mempan nasihat kali, 2 kali yakna mempan, wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur. Lamun pisah tempat tidur juga tidak mempan, wadribuhunna, pukul mereka. Tapi sekali lagi pukulan yang tidak membekas. Ya. Apa takadu mantok kita? Siwak kata para ulama. Ya. Malah terbian siwak. Ya. Apalagi lah menah kete tinggi siwak. Ya, baik. Sebagian ulama mengatakan idribuhunna bil wisadah, pukul mereka pakai bantal guling. Ya, kepantok ida ngadu galang. Lagu ya ke pisik batu juga. Ya, baik. Jadi tujuannya itu mendidik, tujuannya mendidik bukan menyakiti. Ini dibolehkan. Ya. Selanjutnya, wa darbu amiril muslimin ra'iyatan,
lita'dibihim bisyar'i ghaira musyaddidi. Termasuk dibolehkan wa darbu amiril muslimin. Amiril muslimin, pemimpin kaum muslimin boleh darbu, boleh dia memukul ra'iyatan, rakyatnya. Lita'dibihim, untuk mendidik mereka, bisyar'i, dengan didikan syariat, didikan agama, tapi ingat, ghaira musyaddidi, tidak terlalu keras, tidak terlalu menyakiti. Karena sekali lagi tujuannya mendidik. Ya. Adapun mantok rakyat tanpa alasan yang benar, maka ini diancam oleh Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ada 2 penduduk neraka yang belum pernah dilihat oleh Nabi SAW tatkala Anda masih hidup, dan kalian nanti akan melihatnya kalau saya sudah meninggal dunia, kata Nabi. 2 penduduk neraka. Wal'iyadzubillah. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Penduduk neraka yang pertama yang belum pernah saya lihat, qaumun, suatu kaum, ma'ahum siyat, yang mereka memiliki cambuk, pecut, ka'adnabil baqar, cambuk mereka itu seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, mereka gunakan memukul manusia. Ulama kita mengatakan ini adalah aparat, orang-orang yang berwenang, yang memiliki kekuasaan, lagu semau-maunya, ya, mantok manusia menggunakan kekuasaannya. Ini yang dimaksud dengan penduduk neraka yang pertama ini, kata para ulama kita. Ya. Sedangkan yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat, dengan nina kasiyat berpakaian, ariyat lagu hakikatnya lelengir. Ini penduduk neraka. Wanita-wanita yang mereka berpakaian tetapi sebenarnya telanjang. Ada 2 tafsiran ulama disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Kenapa wanita itu berpakaian lagu sebenarnya lelengir, telanjang? Kenapa? Ada 2. Yang pertama, pakaian danu longgar lagu tipis. Longgar aja pakaian dan lagu tipis. Apa? Nerawang. Jarang. Nah. Jadi yang tiang maksud longgar ya nak ketat. Ya nak ketat pakaian dah, longgar jamak. Ngadu daster, ngadu apa, lagu jarang. Bakal lo, kain lo jarang. Ya, sehingga dekat ada berpakaian, pada asalnya dia tidak berpakaian. Ini yang pertama. Atau yang kedua, pakaiannya tebal, tidak jarang, lagu ketat. Ketat. Ya. Sehingga buik ketempuh. Ya. Apabila wanita seperti ini pakaiannya, maka dialah yang masuk ke dalam hadis tersebut. Penduduk neraka yang belum pernah saya lihat, kata Nabi SAW, nisaun, wanita-wanita, kasiyatun, berpakaian, ariyatun, tetapi sebenarnya telanjang. Ya, wal'iyadzubillah. Kemudian kata Nabi SAW, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, kepala mereka itu bagaikan punggung onta. Wah, penggita onta nih, gede toak na onta. Kepala wanita itu seperti itu. Penggita nengka model jilbab, no dekat ngadu jilbab lagu gue modelnya. Ara jilbab apa arna? Jilbab cetar membahana. Ara endah jilbab bunuh diri. Apa gitu jilbab? Injarat belong no. Jilbab bunuh diri arna. Macem-macem ya, ngadu jilbab lagu tayak gede. Subhanallah, lamun Nabi wah madai taja narak pelihna hadis Nabi SAW. Kalau Nabi sudah memberitakan tidak ada ininya. Beliau mengatakan akan muncul wanita seperti ini. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka itu bagaikan punggung-punggung onta, tinggi tayak. Ya. Ma'ilat mumilat, kalau mereka berjalan ma'ilat mumilat. Ma'ilat itu artinya condong. Jadi yakna lurus awak dalam mendaleka.
Dijelaskan oleh sebagian ulama itu karena dia menggunakan alas kaki, sandal atau sepatu tinggi jinjit nano. Payu kejulung gitu. Nah. Jinjit bahasa pendek. Nah. Tinggi gitu. Baik. Mumilat kemudian menarik perhatian. La yadkhulnal jannata, mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, jangankan masuk surga, ngaduk mambun surga tidak, kata Nabi alaihi wasallam. Fa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza, padahal mambun surga, wanginya surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, mambun surga bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Tapi wanita seperti ini tidak bisa menciumnya. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita kembali, kanggo pemimpin memukul rakyat litadibihim, untuk mendidik mereka, boleh. Bukan untuk menyakiti, bukan bertindak semena-mena, bukan. Ya. Kemudian wa darbu waliyyin aw muallimi sibyatin bighairi i'tida'in la dhamana limabtudi. Di antara yang dibolehkan, wa darbu waliyyin, seorang wali dia memukul. Siapa yang dimaksud dengan wali di sini? Dua ulama tatkala menjelaskan kitab ini mengatakan wali anak yatim. Ya. Dengan ingurus anak yatim no kanggo da pantok anak yatim. Hati-hati jemaah sekalian. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan banyak orang menyebutkan lamun anak yatim ya takanggu ngumbi-ngumbi idah. Ada ucapan seperti itu. Ba'dun nas yaqul, sebagian orang mengatakan al yatimu ma yuqalu lahu syai', anak yatim tidak boleh diapa-apain. Apa jak melenda gawe ya gawe, wah lamun anak yatim. La hadza ghalat, tidak, ini keliru, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Idza tarakta al yatima ala hadhihi sa'at akhlaquhu, karena lamun talurang anak yatim no ini idah seda, dia akan rusak nantinya. Wa sa'at a'maluhu, rusak perbuatannya. Wa nasha'a ala syarrin, dan dia akan besar di atas keburukan. Falaisa hadza min maslahatihi, tidak benar membiarkan anak yatim. Namun anak yatim dia pelurang, tidak benar yang seperti ini. Bal ala waliyil yatim an yu'addibahu, pengurus anak yatim kanggo da didik anak yatim no idza ma nafa'al kalamu bid-darbi, kalau diingatkan dengan ucapan ya narak manfaatna kanggo dipukul, kata beliau. Cuman tetap pukulan mendidik. Jadi hatta anak yatim kanggo ya. Au muallimi sibyatin, begitu pula pukulan muallim guru sibyatin kepada muridnya boleh. Wah kepengidap ya, rata-rata wah itu. Kanak nengkah ini, subhanallah. Tapi subhanallah jemaah sekalian, lamun agama anta wah ngajari aja pastinya bagus atau ya? Pastinya bagus. Lamun agama anta, ketika agama membolehkan memukul karena di belakang itu ada maslahat besar, kebaikan besar. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, lemah, cuman Syekh Albani mengatakan hasan, bagus. Ya. Apa kata Nabi SAW? Allikus sawta haitsu yarahu ahlukum. Pada gantung pecut no pin balimpe pin langan ibau dagita si awampe kanca anak pe sengaja gantungnya pecut no. Setiap kali anak pengen gawe salah no gita no. Ya. Setiap kali awam pengen gawe salah petunjukkan dia. Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Kenapa? Fa innahu adabul lahum, karena pecut yang kalian gantung itu bisa menjadi adab bagi mereka. Jauh beda murid layak kanca murid nengka. Jauh harus takwirnya. Ya. Layak ita jamaah sekalian, lamun ya tengah ngaji kali atas semal bedayat kanca guru teh. Baneng ka jantar layan da ita.
Kumbe nak pengaji sebulan deh lah. Ya ilallah. Kenapa? Karena ini tidak dibolehkan lagi memukul ini. Ini ajaran syariat ini. Ajaran syariat. Ya. Baik. Bukan berarti si tiang nyuruh pelungguh P untuk semena-mena, tidak. Tetap pukulan yang mendidik. Ya, dan sambil dipikirkan hukum negara juga. Intinya boleh seorang wali pengurus anak yatim memukul anak yatim tersebut kalau memang dibutuhkan, atau muallimi sibyatin, tetapi bighairi i'tida'in, tanpa i'tida' melampaui batas. Tanpa melampaui batas. Wah tiang layak tatkalan tiang ulik ngaji. Tatkalan tiang ulik ngaji, kebetulan ngaji sore. Ya pentengak langan arak dengan besual sang antara awanda seorang laki-laki dengan perempuan, sepertinya ini suami istri. Tetapi yang membuat tiang sedih adalah dia memukul istrinya tersebut pintengak langan ngadu dandan 10 pukul. Ini yang tidak benar. Makanya dikatakan bighairi i'tida'in, kanggo pemantok anak P, pemantok awam P, pemantok murid P, atau anak yatim yang ngurus P, kanggo bighairi i'tida'in. Tapi ingat, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Mantok ngadu dandan sapu dan seterusnya sampai tolak pelek dan seterusnya. Ini tidak benar. La dhamana lima betudi. La dhaman, tidak ada dhaman. Dhaman itu artinya tanggung jawab lima betudi, pada apa yang telah disebutkan tadi itu. Lamun ada yang pemantok anak P, ya lagu tahu-tahu keseleo iman dah, ya nara tanggung jawab. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama, kullu ma nasha 'anil ma'dzuni fadzaka amrun laisa bil maqmun. Akhlaku cidra yang disebabkan oleh hal yang dibolehkan oleh agama, maka ya nara tanggung jawab tah. Dicontohkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, lamun pe salat penjulum pe arak sutroh, terus arak dengan gen mele liwat penjulum pe. Ya, apa sikap pe? Pe pentelahang ini. Pe pentelahang ini. Kata Nabi SAW, fal yudafi'hu atau fal yadfa'hu, dia tahan, jangan. Fa in aba, kalau seandainya dia ingin tetap lewat, fal yuqatilhu, lawan dia. Apa maksudnya lawan? Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, yaitu dorong dia. Jadi wang getik pe imam, pe lagu melin dan liwat doang. Kanggo pe sorong ida. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, lamun tatkalam penyorong ida nono rebak ida tahu-tahu pelek iman dak ya pesalah. Itu maksudnya di sini. Ya nara tanggung jawab pe. Menurut hukum agama ya pesalah. Lagu menurut hukum negara. Nah. Ya dah berpikiran. Ya dah berpikiran. Itu yang dimaksud di sini jemaah sekalian. La dhamana limabtudi. Ya nara tanggung jawab atas semua yang disebutkan tadi. Ngukum P, murid P kemudian sakit, tidak nara tanggung jawab menurut hukum agama. Menurut hukum agama. Ya. Kemudian beliau menutup pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar dengan mengatakan, wabil ashali bda thumma zid qadra hajatin fa illam yazul bin nafidil amri fasdudi. Wabil ashali, lamun pemele amar ma'ruf nahi mungkar bil ashal, ibda mulailah bil ashal, dengan cara yang paling lembut dulu. Ya, EP nyuruh dengan gawe bagus, cara paling bagus dulu pe kaduang, cara paling lembut. Pe malak dengan gawe salah, cara paling lembut dulu pe kadu. Ya. Baik, makanya Nabi SAW mengatakan bahwasana lamun narak dengan salat terus arak dengan meleliwat, kumbe cara pe palangang imam pe. Ya, pepalangang imam pe. Fa in aba, kalau tetap dia ingin lewat, baru pada saat itu agak keras sedikit. Ya, ya kepe langsungan. Ada dengan gen lewat langsung tegem pengeting. Ya. Ya. Ini langsungan jangan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
istri-istri yang kalian khawatirkan akan menyimpang, apa cara pertama? Fa'izuhunna, nasihati. Lamun ya mempan nasihat, wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Lamun pisah tempat tidur juga tidak mempan, wadribuhunna, baru pukul. Ya langsung pukulan. Tidak. Wabil ashal ibda, mulailah bil ashal dengan cara paling mudah, paling lembut, paling baik. Summa, kemudian zid, tambahkan qadra hajatin, sesuai dengan ukuran. Lamun cara lembut ya mempan bau pirombok na kerasan kedik. Fa in lam yazul, kalau seandainya belum hilang, wah rombok pi lagu tetap ya hilang maksiat no, bin nafidil amri fasdudi, maka laporkan bin nafidil amri kepada pihak yang berwenang. Ya boleh. Misalkan EP jadi guru, wah ngingetin pe murid no lagu tetap doang. Agak keras EP tetap doang. PT Kang timpa lebih atas, timpa mudir misalkan, timpa kepala sekolah, kumbe ke murid no nenek. Ya. Buih cara antawah, nanti mudir yang berwenang itu yang akan menentukan apakah dipecat atau seterusnya. Nah ini dia para jamaah sekalian, pembahasan terakhir tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nyuruh dengan gawe bagus, malah dengan gawe salah. Jelas atau tidak ini? Nengka karena masyarak waktu enta tatama timpa pembahasan sebenarnya masyarak hubungannya kanca amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi agak khusus berkaitan dengan hukmu alatil lahwi wal gina, hukum alat-alat musik dan nyanyian. Arak kaitannya kanca amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman khusus berkaitan si masalah alat-alat lahwi, alat-alat sia-sia, wal gina dan nyanyian. Kata beliau di sini, alat-alat yang sia-sia, lahwi itu sia-sia. Wala gurma fi kasri salibi wala ina lujainin wa ainin lidzukuri wa khurradi. Wala gurma, dan tidak perlu gurma, membayar denda. Ya peula nyugulang denda. Ya. Fi kasri, bagi orang yang menghancurkan as-salibi, salib. Ini alat sia-sia ini. Untuk sampai salib. Ya. Salib. Ya. Lamun nara misalkan salib sedangpe menurut hukum Islam, misalkan salib no lekan emas atau salib no lekan benda berharga yang sedangpe, maka ada tebusannya, ada dendana? Tidak ada menurut Islam. Ya. Karena kali menurut negara anta ada ya. Wala ina, begitu pula menghancurkan ina nono bejana, piring, ya, gelas, lujainin, gelas atau piring lujainin perak, wa'ainin atau emas, piring perak atau piring emas, lamun pesedang ya narak dendampe. Kenapa? Karena piring emas dan piring perak itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Untuk siapa tidak bolehnya? Lidzukuri, untuk laki-laki, wa khurradi, dan juga untuk perempuan. Ya takanggo mangan nginem ngadu piring emas, piring perak, atau ngadu gelas emas, gelas perak. Cuman sebagian orang mengatakan, Ustaz, sang ya tak perlu lalu bahasian ini kumbena ya narak piring emas ta. Ya, itu kata sebagian orang. Ya, tapi ini tetap dibahas oleh para ulama kumbena, jemaah sekalian, tetap dibahas. Ternyata ada orang-orang yang sangat kaya. Besering ngepin dengar istilah sultan nengka. Ya, ahlapuna emas, tiang bali dah emas. Nah ini tetap pembahasan ini penting. Ya narak pembahasan agama yang tidak penting, tidak ada. Tidak ada pembahasan agama yang tidak penting. Termasuk ini. EP ya narak piring emas, pe lagu dengan narak. Ya narak piring perak, pe lagu dengan narak. Berarti ini pembahasan tetap harus dibahas.
Jadi intinya, kalau ada orang yang merusak salib atau dia merusak piring emas, piring perak, gelas emas, gelas perak, maka ini tidak ada dendanya. Kenapa? Karena itu memang diharamkan itu. Diharamkan. Wala gurma, begitu pula tidak ada denda. Fi duffi, apabila kita merusak duf, apa nai pantok rebana, ya, burdah, ya nara dendam pe lamun penyek dang dub as-sanuji. Dub as-sanuj ini salah satu jenis, ya, salah satu jenis rebana. Pihak lekan apa nama model aluminium, ya. Kasar tahu yang engkau rusak, tidak ada denda. Kumbena jemaah sekalian, karena itu alatmu musik, dan pada tuang ta alat musik no haram menurut kesepakatan para ulama. Ya nara perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya alat musik itu haram. Tiang bacakan pelungguh. Yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan wattafaqu, ittifaq sepakat ulama ala tahrimi, tentang haramnya al-mazamir, seruling, suling, haram. Wal malahi, begitu pula alat-alat hiburan yang lain. Wal ma'azib, dan alat-alat musik yang lain. Suling ataupun alat musik lain sepakat ulama haram. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa amma alatul lahwi kat-tanbur wal mizmar wasyabbabah fala qat'a fihi. Adapun alat musik, lamun nara dengan maling alat musik, lamun nara dengan maling alat musik, pen dalam hukum Islam orang yang mencurinya tidak dipotong tangan. Padahal toang apa? Lamun dengan memaling lalu apa hukumnya? Potong tangan. Lagu kalau dia mencuri alat musik tidak dipotong tangan. Kenapa? Karena dia mengambil sesuatu yang haram, tidak ada nilainya. Bayak, ya. Baraja lain sih pemahamin ya. Ustadz nyurita memaling ini. Jangan sampai. Ini menunjukkan betapa alat musik ini tidak ada harganya. Padahal engkau arah gitar rajina sampai 10 juta, bahkan lebih daripada itu. Lamun nara dengan maling alat seperti itu, pendalam Islam la qat'a fihi, tidak ada potongan tangan, tidak ada potongan tangan. Kenapa? Walana, kenapa tidak ada potongan tangan? Walana annahu alatun lil maksiyati bil ijma', karena itu adalah alat maksiat bil ijma' menurut kesepakatan ulama, alat maksiat. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, ulama mazhab Syafi'i. Silahkan yang mengaku diri bermazhab Syafi'i, dengarkan ucapan ulama mazhab Syafi'i Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Talibin. Beliau mengatakan al-mizmarul iraqi, seruling, wa ma yudrabu bihil awtar, begitu pula gitar, suling atau benda-benda alat-alat musik iara senarna, haramun, haram bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat ulama besar mazhab Syafi'i, haram tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Begitu pula disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama endah mazhab Syafi'i? Yang tambahkan satu ini, hadhihi kulluha muharramatun bila khilaf. Ahlaku jenis alat musik haram bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Wa man haka fiha khilafan, siapa yang menganggap ada perbedaan pendapat, faqad ghalat, maka orang itu keliru. Ahlaku ulama sepakat alat musik ini haram. Sehingga lamun nara dengan nyedang alat musik ada dendana tuh ya, menurut hukum agama tidak ada. Begitu pula ya nara dendana wala suwarin aidan, merusak suar, foto makhluk hidup, gambar makhluk hidup, ya. Tamai petimpak balin batur bertamu
Arak foto makhluk hidup tuh sedang misalkan. Lamun ta bicara hukum agama ya narak dendam ya. Lagu lamun selain hukum agama beli rugi dendam. Wala suarin foto gambar makhluk hidup. Ya. Kenapa? Karena diharamkan meletakkan gambar makhluk hidup di rumah. Nabi SAW menyebutkan, Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun wa kalb. Atau kama qala SAW. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di sana ada foto atau gambar makhluk hidup, begitu pula ada anjing yang dipelihara di sana. Kecuali tiga jenis anjing. Bro na kanggo. Pertama, anjing yang digunakan berburu, kadu nyeram kanggo. Kedua, anjing untuk jaga tanduran. Ini boleh. Yang ketiga, anjing untuk jaga ternak. Telu nenek jak kanggo. Selain daripada itu, lamun pemelihara anjing padahal bukan untuk yang tiga ini, bilang jelo kurang pahala dalam riwayat Imam Muslim 1 qirat. Dalam riwayat Imam Bukhari 2 qirat. Baik. 1 qirat. Sebagian ulama mengatakan berapa 1 qirat ini? Ulama beda pendapat tentang 1 qirat dalam masalah hadis yang berbicara tentang anjing ini. Lamun 1 qirat salat jenazah jelas seperti gunung Uhud. 2 qirat ikut menguburkan jenazah seperti 2 gunung Uhud. Lamun qirat nenek ayai melihara anjing selain daripada yang 3 ini, maka dalam riwayat Imam Muslim 1 qirat bilang jelu 1 qirat. Dalam riwayat Imam Bukhari 2 qirat bilang jelu berkurang pahala. Ulama tak beda pendapat pada ke qirat nenek kan qirat jenazah nu. Sebagian ulama mengatakan pada. Dan itu disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Pada dekat. Berupeulik solat jenazah sekaligus nguburan jenazah. Lagu arah anjing. Langsung hilang ya. Baik. Ini menurut sebagian ulama pada qirat nenek kan qirat jenazah. Sebagian ulama mengatakan tidak. Qirat di dalam hadis tentang anjing ini beda dengan qirat. Ya. Wallahu alam, yang penting tak hati-hati kah? Yang penting tak hati-hati. Sang pada baik ya bebegaklah curta. Bro taulik salat jenazah mau akhirat langsung hilang. Ya. Baik. Jadi ini malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk hidup, begitu pula ada anjing di sana. Wala alatid dadi. Begitu pula tidak ada denda kalau dia merusak alatid dadi, alat-alat yang sifatnya sia-sia. Ya. Tamai petimpak balin batur kita piara catur. Masih ada pikiran main catur. Baik. Kemudian dia rusak, menurut hukum agama tidak ada denda. Ya. Atau tamai petimpak balik supuk balik itu non dayat piara dum rin jauh terus sedut menurut hukum agama tidak ada denda. Tidak ada denda. Kenapa? Karena semuanya itu permainan dosa, permainan maksiat. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Bayyajulu apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang maaf atas segala kekurangan. Cuman pesan tiang yang terakhir, meskipun ditambah secara agama baudak petimbang maslahat mafsadat. Bayak ke setelah huli penebui entamin pebalen batur. Meta benda-benda ini jangan ya. Tetap harus petimbang maslahat dan mafsadat. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan menjelaskan. Wallahu a'lam. Ya nara gempe ketuanang deh. Apanya? La ilaha. Baik. Kumbe kelamun gambar D.
Bagaimana yang seperti itu? Lamun seandainya dewarno gambar gunung, bepelurang ini. Jadi gambar gunung, itu jadi masalah. Lagu sange nara dewan gambar gunung. Tusuk ini deh gunung kita tusuk. Baik. Lagu lamun tetap gambar makhluk hidup ya tetap tidak boleh, Baik ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Sudah tidak ada ya? Baik, sange nara duana bangga na pengajian teh. Baik. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan gambar yang dilarang itu meskipun ini ada khilaf di kalangan ulama tetapi pendapat yang beliau sebutkan ini pendapat kebanyakan ulama. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan gambar makhluk hidup yang dilarang gambar makhluk hidup yang dipajang. Itu dia. Gambar makhluk hidup yang dipajang. Kumbena karena ada suku hadis Nabi alaihi salatu wasalam wahida tatkalan daule timpak balinda ndayet da arak gorden kelambu di sana ada gambar hewan. Hewan itu makhluk hidup atau tidak? Hidup. Maka Nabi alaihi salatu wasalam suruh hilangkan. Sedik gorden ini, sedik kelambu ini. Apa kata Aisyah? Maka saya pun melepaskannya setelah nono Aisyah radhiyallahu anha mia ia jadi sarung galang. Padahal masih ada gambar makhluk hidup. Iya ada jadi sarung galang. Maka di sini Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan yang dilarang itu adalah yang dipajang. Yang dipajang. Dan juga yang ingin ingatkan jemaah sekalian, ya. Terkadang girangta majang gambar-gambar sebenarnya nara faedahnya. Contoh foto wisuda yang pajang. Foto wisuda yang pajang teh wisuda S1, wisuda S2. Apa ke manfaatnya tamajang foto wisuda nono sedangkan anaknya sampai 3 tahun ya mau pegawaian. Nah, sekedar pajang doang. Anak tiang kuliah lagi sampai 3 tahun nganggur kembali. Ya. Jadi terkadang kita memajang sesuatu yang tidak ada manfaatnya justru menghalangi malaikat masuk. Tapi malaikat yang dihalangi masuk kata para ulama malaikat rahmat. Malaikat rahmat. No iya da meditama timpak balenta. Malaikat ingati rahmat. No. Lagu malakul maut na kumbe beli foto pe pasang. Namun malakul maut kalau memang sudah tiba ajal dia benar tak ada. Ya. Jadi malaikat rahmat yang membawa rahmat, yang membawa kasih sayang itu yang tidak mau masuk. Jadi hindarkan foto wisuda atau foto macam, hilangkan saja jemaah sekalian. Ada manfaatnya. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mengenai pukulan kepada apakah tetap sama setelah tahun kita memukulnya? Terus bagaimana kalau kita memukulnya karena dia sering bermain, misal anak-anak ini? Baik. Bagaimana kalau kita memukul anak-anak itu karena dia sering bermain? Sebagian ulama mengatakan pukulan untuk anak-anak itu dimulai dari umur berapa tadi? 10. Karena Nabi mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Padahal ini berkaitan dengan salat. Pukul anak itu kalau meninggalkan salat, ibadah paling belik ketika umur berapa? 10 tahun. Berarti itu oleh kanta mulai. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana apakah boleh mukul siswa itu karena dia sering bermain? Sebagian ulama menjelaskan anak itu yang belum balik dia dipukul kalau dia meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Adapun selain daripada itu sebaiknya jangan dipukul. Selain daripada itu. Ya, selain daripada itu. Kenapa? Karena Nabi hanya menyebutkan tentang
salat. Ya. Maka dari sini sebagian ulama istinbat, mengambil kesimpulan hukum bahwa kalau itu bukan perkara wajib yang ditinggalkan atau perkara haram yang dilakukan, sebaiknya jangan dipukul. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat lamun tamantok murid teh nak kanggo sampai lebih sampai 10 kali. Ya, namun tamantok tidak. Ya. Jangan sampai memukulnya itu sampai 12 kali, 17 kali. Paling duit 10 kali kata sebagian ulama. Wallahu taala a'lam wa alam. Ngundang maaf atas segala kurangan. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.